Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa dalam sidang umum AIPAC ke-44, DPR RI mengusulkan 6 draft resolusi yang salah satunya adalah mendorong transisi hijau untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan rendah karbon. Dan untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih detail terkait dengan draft resolusi tersebut, saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota BKSAP DPR RI, yakni Ibu Rorodiah Esti dari fraksi Golkar. Dan Ibu, terkait dengan pembahasan yang dibahas pada rapat Komite Ekonomi terkait dengan draft resolusi yang diusulkan DPR yang transisi hijau ini seperti apa nih Bu perkembangannya? Jadi negara Indonesia ini merupakan salah satu negara yang kemudian propose dengan adanya draft resolution, dan topiknya itu berkaitan mengenai accelerating green transition for sustainable and resilient economic growth. Jadi ini penting sekali, nilai-nilai bagaimana negara Indonesia dapat bukan hanya negara Indonesia, negara-negara ASEAN dapat bersatu untuk kemudian merealisasikan sustainable economic growth. Jadi sustainable economic growth ini bukan hanya memikirkan secara ekonomi saja gitu ya, walaupun bisa dibilang bahwa negara Indonesia punya potensi besar loh secara ekonomi. Kita optimizing dari bonus demografi kita, 70% dari penduduk Indonesia adalah dari kalangan produktif, ya kan? Kita kenal lah dengan Indonesia Emas tahun 2045. Jadi proyeksi negara Indonesia dalam beberapa tahun ke depan itu sangat positif trennya gitu. Tapi di samping itu, karena ada kata-kata sustainable, kita harus memikirkan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa diiringi dengan hal-hal lain yang dapat membantu untuk mengurangi emisi karbon secara keseluruhan. Karena kita mengetahui contoh kecil, karena 30% dari emisi karbon kita kurang lebih itu di sektor energi, dan kita tahu bahwa sektor energi aja dia akan semakin meningkat penggunaannya dengan total penduduk Indonesia yang juga akan semakin meningkat tentunya. Nah, oleh karena itu kalau demand-nya selalu mengoptimalkan energi yang fosil ya, tidak ramah lingkungan, otomatis itu akan sangat amat mempengaruhi global emissions atau emisi karbon yang ada di Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan, bukan hanya dari segi nilai ekonomi saja, tetapi bagaimana negara Indonesia juga sudah mulai memikirkan dari segi sosial, lalu kemudian dari segi lingkungan hidup. Jadi langkah-langkah apa yang harus kemudian di-incorporate agar Indonesia tuh bisa lebih peduli gitu. Mungkin konsep ekonomi circular economy gitu ya, ekonomi yang berkelanjutan dalam melakukan bisnis, mengeksekusikan berbagai macam hal yang berkaitan mengenai industri di Indonesia. Nah, itu harus kita alter, dan kita menyadari bahwa climate change ini adalah isu yang bukan hanya akan kita hadapi, tapi kita sekarang sudah hadapi. Dan urgency itulah yang tadi kita melihat di dalam forum ASEAN, bahwa setiap negara sepakat bahwa ini adalah sebuah isu yang patut untuk kita carikan solusinya sesegera mungkin, karena dampaknya sudah mulai kita rasakan gitu. Urgency is there. Dan kita juga menyampaikan bahwa pollution misalnya ya, polusi udara yang di Jakarta pun kita sudah merasakan itu menjadi silent killer. Kita nggak tahu sebetulnya seberapa besar itu mempengaruhi kesehatan manusia, dan ketika kesehatan manusia terpengaruhi, ini akan mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia yang tadinya kita mikir ini bisa menopang kita loh untuk kemudian mencapai target Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kalau kualitas SDM-nya aja akan terpengaruhi, gampang sakit-sakitan, akhirnya anak mudanya atau populasi yang produktif ini tidak produktif gitu ya. Ini akan sangat amat mempengaruhi capaian dari economic growth-nya sendiri. Itu case Indonesia. Case dari negara-negara ASEAN juga menyadari bahwa mereka juga harus lebih komit untuk merealisasikan Sustainable Development Goals. Karena Sustainable Development Goals ini adalah kesepakatan internasional, di mana kita harus menyadari bahwa setiap negara ASEAN juga mempunyai perannya masing-masing untuk kemudian mengadopsi dan merealisasikan goal-goal tersebut. Tadi yang paling penting itu berkaitan mengenai climate action. Jadi SDG goal number 13 ya kalau tidak salah, berkaitan mengenai climate action itu menjadi salah satu stressing point untuk masing-masing negara agar mereka bisa meningkatkan semangatnya itu tadi untuk merealisasikan sustainable economic growth.
Baik pemirsa TVRI Parlemen, itu bincang-bincang saya dengan Ibu Diah Roro Esti terkait dengan salah satu draft resolusi yang diusulkan oleh DPR RI, yakni mendorong transisi hijau dan juga untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan rendah karbon. Tadi juga disampaikan bahwa memang dalam pembahasannya dengan Komite Ekonomi yang sudah dilakukan, bahwa memang seluruh delegasi ataupun negara-negara ASEAN ini sepakat untuk mendorong transisi hijau untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan yang rendah karbon ini. Tadi juga disampaikan bahwa transisi hijau ini juga perlu dilakukan bersama-sama dari seluruh negara, baik dari parlemen dan juga pemerintahnya, bahwa memang kolaborasi yang sangat bagus adalah kunci yang penting untuk menjalankan draft resolusi atau transisi hijau untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan rendah karbon yang diusulkan ini. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan terkait dengan isu transisi hijau yang baru saja disebutkan. Saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVRI Parlemen.